Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja saya kira persilakan kesempatan pertama kepada Bang Nirwan. Bang Nirwan, silakan menyampaikan hal-hal yang Bang Nirwan persiapkan mengenai bagaimana menghidupkan kembali gerakan masyarakat kirim buku se-Indonesia. Silakan, Bang. Terima kasih. Waktunya berapa menit nih? Kasih jatah. Jadi waktunya kurang lebih 5 menit untuk menyampaikan mengenai gerakan kirim buku itu, Bang. Sebentar akan ada pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Gerakan kirim buku ini dilandasi dulu dengan perlu disebut dulu ya semangatnya ya. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu adalah kekuatan terpenting di dalam sejarah. Dunia ini berubah dengan sangat radikal, terutama karena kekuatan ilmu pengetahuan. Problemnya adalah bahwa penyebaran distribusi ilmu pengetahuan di dunia ini, termasuk di Indonesia, itu tidak menyebar merata. Ada kelompok-kelompok yang aksesnya terhadap pengetahuan begitu terbuka, begitu bagus, sementara kelompok-kelompok masyarakat lain nyaris tidak punya akses pada perkembangan pengetahuan tersebut. Dan karena itu, mereka yang tidak punya akses pada pengetahuan ini senantiasa akan selalu tertinggal di dalam pembentukan peradaban dan realitas zaman baru. Dan ini tentu bertentangan dengan semangat kita untuk menciptakan sebuah atau membangun sebuah republik di mana semua orang itu mendapat kesempatan untuk ikut mendapatkan atau mengaktualisasikan potensi-potensi diri. Jadi karena adanya distribusi penyebaran pengetahuan yang timpang ini, maka kita dirikanlah Pustaka Bergerak itu. Dan karena selama ini ketimpangan kita sebagian disebabkan oleh kita sebut sajalah mismanagement, maka Pustaka Bergerak mengandalkan kekuatannya pada kekuatan relawan yang tumbuh di mana-mana. Jadi pada kekuatan masyarakat itu sendiri. Nah, berkaitan dengan semangat untuk penyebaran buku ini, kita memang kemudian mengusulkan dan juga dibantu oleh Mbak Nana agar pemerintah mendukung penyebaran buku ini dengan melibatkan PT Pos, sehingga sehari dalam sebulan kita bisa ikut kirim buku ke berbagai penjuru itu. Dan ternyata bisa berjalan. Masalahnya ternyata yang tidak kita antisipasi waktu itu adalah bahwa rupanya semangat orang Indonesia untuk mengirim buku, untuk berbagi pengetahuan luar biasa besar. Begitu besarnya sehingga dana CSR PT Pos itu tidak sanggup untuk menanggulangi partisipasi publik itu. Luar biasa. Dan kita lihat bahwa partisipasi yang begitu besar ini itu memang harus dikelola dengan administrasi yang lebih bagus mestinya ya. Dan itulah karena partisipasi yang begitu besar, karena orang-orang Indonesia ini pada dasarnya ingin juga melihat anak-anak yang tidak beruntung itu punya akses pada ilmu pengetahuan, punya akses pada buku-buku, sehingga mereka bergerak untuk mengirimkan buku-buku itu, maka kapasitas partisipasi yang besar ini itu menjadi beban yang sangat berat buat PT Pos sendiri. Memang ketika kita bertemu, dan saya kira Bung Gani juga hadir waktu itu ketika kita bertemu dengan Presiden, ya, Pak Jokowi sudah menyinggung kemungkinan untuk melibatkan BUMN yang lain untuk membantu menanggulangi pendanaan ini. Namun persoalannya adalah bahwa ternyata ada masalah pada tidak mudah ini untuk memobilisir BUMN yang lain untuk ikut membantu PT Pos agar pendanaan ini bisa dihimpun sehingga partisipasi warga bisa diakomodasi. Dan itulah problem kita sekarang, sehingga hampir 2 tahun ini pengiriman buku gratis, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai partisipasi warga untuk menyebarkan buku, itu praktis terhenti.
sebenarnya bukan terhenti sama sekali karena Kemendikbud tetap melaksanakan ini, tetapi karena proses seleksi bukunya tampaknya tidak lagi senyaman yang dulu, proses pengiriman buku pun itu tidak lagi seenak yang dulu, di mana warga bisa langsung kirim buku dan kemudian bisa memilih sendiri buku-buku alamat yang akan dikirim itu, maka dorongan warga untuk menghimpun buku-bukunya dan mengirimnya itu sekarang menurun. Ya kan? Jadi kalau sebelumnya kita kesulitan terhambat karena pendanaan yang tidak memadai, sekarang ini partisipasi warga terhambat karena proses pengiriman dan seleksi buku itu jadi merepotkan. Padahal orang ingin berpartisipasi ketika proses-prosesnya dipermudah. Saya merasa bahwa kalau proses-proses ini dipermudah, kita kembali seperti yang dulu, di mana kita percaya pada kemampuan warga untuk memilih buku sendiri, kita percaya pada kecerdasan masyarakat untuk menentukan kemana buku-buku itu terkirim, dan kemudian ketika kita bisa menyederhanakan proses pengurusan izin dan administrasi yang sekarang sedang didengung-dengungkan pemerintah ini, agar badan usaha milik negara yang memiliki dana CSR yang cukup memadai itu bisa di-pool agar PT Pos tidak sendirian menanggulangi beban ini, maka pengiriman buku gratis itu pasti bisa kita hidupkan kembali. Partisipasi warga pasti bisa kita hidupkan kembali. Dan harus kita ingat ya, wabah pandemi ini kembali menunjukkan dengan sangat bagus bahwa literasi yang bermutu itu adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk menanggulangi penyebaran COVID ini. Negara-negara yang tingkat literasinya cukup bagus, seperti Swedia, atau negara bagian yang tingkat literasinya menonjol, seperti Kerala misalnya di India, itu adalah negara-negara yang sanggup menghadapi pandemi ini dengan begitu bagus, sehingga sanggup menekan korban, tapi sekaligus tetap mempertahankan gerak pertumbuhan ekonominya. Mungkin tidak positif, tapi negatifnya tidak terlalu jauh. Itu semua karena literasi. Tentu bukan satu-satunya literasi ini yang menentukan itu semua ya, tetapi tingkat literasi yang baik akan menentukan juga partisipasi publik yang bagus dan bisa membuat masyarakat lebih terkoordinasi untuk menghadapi krisis dan bencana dan menanggapinya secara lebih kreatif. Nah, itu pengantar dulu ya. Baik, terima kasih Bang Nirwan, pengantar yang menjadi informasi yang penting bagi kita semua. Nah, Bang Nirwan, terkait tadi dengan Pustaka Bergerak Indonesia, ada yang bertanya, apa filosofi dan misi penting kehadiran Pustaka Bergerak dalam dunia literasi Indonesia? Mungkin Bang Nirwan bisa membagi informasi itu ke khalayak pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Ini kelihatannya koneksi agak kurang stabil ini. Tapi begini, salah satu wujud daripada pengetahuan itu adalah buku dan perpustakaan. Lewat buku dan perpustakaanlah pengetahuan-pengetahuan itu disebar ke berbagai penjuru. Problem kita, apalagi dengan geografi Indonesia yang begitu kita ini terdiri dari ribuan pulau, kita terpencar-pencar, di mana pusat-pusat pengetahuan itu bertumpu pada kota-kota tertentu saja. Sementara kebutuhan untuk bacaan itu praktis ada di semua penjuru. Nah, karena perpustakaan ini hanya ada di tempat-tempat tertentu dan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya privilege, setidaknya ada di kota-kota besar misalnya, maka ini kan harus diimbangi dengan upaya untuk membuat agar penyebaran buku itu tidak hanya tergantung pada perpustakaan-perpustakaan yang tidak bergerak itu. Nah, disitulah kemudian kita membangun jaringan, memobilisir kekuatan warga agar buku-buku yang selama ini terhimpun di dalam perpustakaan-perpustakaan yang tidak bergerak itu kemudian bisa kita gerakkan kemana-mana. Tentu saja Pustaka Bergerak tidak mencoba untuk menghilangkan perpustakaan tidak bergerak ini ya,
kita melengkapi apa yang tidak dikerjakan, yang tidak sanggup dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan yang ada itu. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memobilisir partisipasi warga. Jadi pada dasarnya Pustaka Bergerak itu adalah gerakan warga, gerakan masyarakat. Masyarakat yang mencoba membangun rasa percaya dirinya sendiri bahwa mereka sanggup memecahkan masalahnya asalkan mereka berjejaring. Baik, dan itulah yang tampak kita lihat sekarang. Jadi itu kira-kira filosofinya ya. Benar. Jadi kata kuncinya adalah partisipasi warga. Nah, Kang Nirwan, ini juga ada hasil penelitian beberapa lembaga yang mengatakan minat membaca di Indonesia masih rendah. Akan tetapi seperti yang Bang Nirwan cerita tadi, ketika buku-buku dikirim melalui pengiriman buku gratis itu, ternyata warga kita di berbagai belahan Indonesia itu menyerbu buku dan ada kegairahan di sana. Apa pendapat Bang Nirwan mengenai fenomena ini? Ya, gejala itu membantah memang survei yang selama ini selalu mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu rendah. Memang di permukaan barangkali yang tampak minat bacanya itu rendah, tetapi jika kita teliti lebih dalam lagi, yang akan terlihat adalah distribusi buku dan bacaan yang bermutu itu yang tidak memadai. Karena begitu buku-buku bagus, bermutu, bisa berada dalam jangkauan masyarakat, terutama anak-anak, kita lihat sendiri begitu antusias mereka membaca. Bahkan begitu antusiasnya anak-anak ini bisa melawan, bisa menampi otoritas yang selama ini mengganggu mereka untuk membaca. Relawan pun bisa dikejar-kejar itu oleh anak-anak karena tidak lagi misalnya datang dan membawakan buku-buku. Ini semua menunjukkan bahwa memang pada dasarnya anak-anak Indonesia itu sama saja dengan anak-anak di Amerika, di Eropa gitu ya. Mereka semua yang positif, semua punya rasa, mereka haus pengetahuan. Tugas kita lah untuk menjawab kebutuhan mereka akan pengetahuan itu dengan mendistribusikan, dengan menyediakan bacaan yang bermutu. Terima kasih Kak Nirwan. Jadi distribusi buku adalah hal penting untuk kita lakukan bersama. Nah, Kak Nirwan, ini kembali ke tema seminar kita pada siang hari ini. Khasanah kebudayaan lokal perlu digerakkan juga dan dieksplorasi sebagai ciri keberagaman dan karakter Indonesia. Kira-kira apa yang harus dilakukan para penggiat pustaka atau literasi untuk mengembangkan khasanah lokal tadi ini, Kak Nirwan? Sebenarnya banyak sekali caranya ya. Tapi kalau saya diminta untuk memberikan satu kata kunci, kata kunci itu adalah bergerak. Bergerak. Jalan saja, iya bergerak. Bergeraklah kemana-mana. Catatlah apa yang terjadi dengan khasanah-khasanah lokal itu. Dan tuliskan, ciptakan kegiatan-kegiatan di mana khasanah lokal itu bisa hidup. Kita ini begitu kaya dengan khasanah yang begitu beraneka ragam, tapi kita sepertinya kelimpungan bagaimana menghidupkan khasanah tersebut. Khasanah kita ini lebih menjadi instrumen politik yang kita hidupkan ketika ada peristiwa-peristiwa seremoni-seremoni politik misalnya ya, pada hari-hari besar negara atau apa. Itu bagus, tapi jelas itu tidak cukup. Nah, sekarang ini kita minta misalnya kawan-kawan juga karena sedang menghadapi pandemi ya, agar lebih banyak menulis. Dan kita minta kawan-kawan untuk menulis lingkungannya sendiri saja, lingkungan terdekat, khasanah lokalnya. Karena kalau semakin banyak kepustakaan, semakin banyak buku tentang khasanah lokal sendiri, maka gairah kita untuk mencintai dan mengeksplorasi kekayaan itu juga akan semakin berkobar. Dan pada gilirannya akan menghidupkan kembali khasanah lokal itu. Khasanah lokal ini hanya bisa hidup kalau memang dia menjadi kegiatan sehari-hari dan bisa merespon kebutuhan-kebutuhan kita hari ini. Jika tidak bisa merespon kebutuhan kita, tentu akan pelan-pelan tergeser ya. Tapi saya melihat bahwa di tengah derasnya arus penyeragaman modern ini, itu gairah untuk menghidupkan kembali khasanah lokal terasa semakin kuat di mana-mana. Identitas lokal ini jadi semacam pegangan juga di banyak tempat ya, di banyak simpul-simpul pustaka yang memberi semacam kebanggaan, semacam
identitas pada banyak kawan-kawan. Dan ini kalau misalnya kebanggaan pada khasanah lokal ini kita tumbuhkan dalam kerangka keindonesiaan, dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari peradaban modern misalnya, itu bukan saja membuat kita menjadi bangga terhadap khasanah lokal kita, tapi kita juga bisa bersikap kreatif dan menggunakan khasanah lokal kita ini sebagai kontribusi kita kepada kegiatan bersama untuk membentuk kebudayaan atau peradaban yang sedang kita hadapi ini. Dan itu sudah banyak contohnya ya, tinggal digerakkan saja, didorong secara lebih sistematis. Baik, terima kasih Kak Nirwan. Bergerak, khasanah lokal, kebanggaan, dan keindonesiaan. Ini pertanyaannya bagus, tapi kurang detail. Harusnya mungkin diberi informasi juga lebih, lebih jelas, lebih rinci. Target-targetnya apa? Penelitian sosial dalam rangka apa? Karena desain penelitian itu kan sangat ditentukan oleh konteksnya dan juga oleh tujuannya. Tapi saya kira ya, kalau untuk diskusi kita ini, saya kira saya sendiri tidak merasa perlu untuk membuat penelitian-penelitian yang, kalau misalnya kita ingin bikin penelitian seperti PISA itu kan biayanya besar sekali itu ya. Kalau kita ingin buat survei yang komprehensif itu luar biasa mahal. Kalau ada dana seperti itu, saya lebih menganjurkan ketimbang membuat penelitian yang sebenarnya cuma mengafirmasi apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita pada pahami, lebih bagus dananya dipakai untuk memperbanyak buku-buku bermutu dan mempermudah penyebaran buku-buku itu. Betul seperti kata Mbak Nana ya, kita harus dengan lapang dada dan dengan rendah hati mengakui bahwa memang dalam berbagai hal tingkat literasi kita ini dari segi survei itu sangat menyedihkan. Dan semakin menyedihkan ketika kita ingat bahwa jejak literasi tertua di dunia itu justru ada di negeri kita ini. Dan bahwa aksara-aksara lokal itu adalah sebagian dari kekayaan negeri kita ini. Dengan kata lain, khasanah literasi kita itu, dalam hal ini literasi tradisional, begitu kaya, tetapi literasi modern kita begitu tertinggal. Nah, lebih bagus sumber daya kita yang ada ini kita pakai untuk mengerahkan agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita di dalam bidang literasi modern. Nggak usah terlalu banyak penelitian deh. Sudah banyak yang meneliti itu. Orang luar yang meneliti dan lebih bagus. Kita hanya perlu menyusun kekuatan kita, mengkoordinasikan sumber daya kita agar ketertinggalan kita ini bisa betul-betul kita tutupi dan bisa kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain itu. Banyak contoh bangsa-bangsa yang tadinya tertinggal, Cina misalnya ya, atau Korea Selatan lah. Tahun 70-an itu posisi kita masih lebih baik dari mereka. Tapi sekarang kita yang mesti belajar kepada mereka. Dan Cina serta Korea Selatan adalah contoh dari dua negara yang punya determinasi, punya strategi dan kesungguhan untuk mengejar ketertinggalan itu. Tidak hanya sekedar ikut pada perubahan zaman. Mereka menyusun petanya sendiri dan dengan sungguh-sungguh mengikuti rencana-rencana mereka, apapun harganya. Itu kalau saya ya. Terima kasih Kak Nirwan. Lalu untuk Kak Nirwan, apakah ada pustaka bergerak di Sulawesi Tenggara? Banyak sekali mengalir pertanyaan ini. Bagaimana cara untuk cepat menyimak materi yang diberikan dari guru atau dosen? Kalau saya baca semua, jangan-jangan Mbak Najo dan Bang Nirwan juga memilih mana yang akan dijawab. Langsung mungkin dijawab pertama kepada Kak Nirwan. Silakan Kak. Terima kasih. Memang banyak ini pertanyaannya. Dan saya kira sebenarnya sebagian sudah dijawab tadi ya, oleh terutama Mbak Nana. Banyak sekali penjelasan dia tentang jenis-jenis literasi tadi itu sudah menjawab sebenarnya beberapa pertanyaan yang disebutkan. Tapi tadi saya juga lihat di chat ini ya, ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dijawab, yakni soal
pengiriman buku gratis dan tentang tuduhan bahwa sejumlah orang menyalahgunakan pengiriman buku gratis itu dengan mengirim buku-buku sampah, kemudian mengirim buku-buku yang dianggap sebagai misi sending barangkali ya. Nah, intinya bagaimana tentang penyalahgunaan itu? Begini, dari selama 18 bulan pengiriman buku gratis yang kita lakukan kemarin, ya, katakanlah 2 tahun ya, itu ada 150 ton mungkin buku yang terkirim, ada sekian ribu buku yang terkirim, tapi laporan yang saya terima dari PT Pos tentang kiriman atau paket yang bermasalah itu tidak sampai 10. Memang ada paket yang misalnya ditemukan isinya bukan hanya buku, tapi ada isi selimut. Kemudian ada alat kerja seperti pahat dan mungkin pisau. Kemudian ada juga memang beberapa buku, beberapa paket yang isinya Injil misalnya. Buat kawan-kawan yang picik, paket yang berisi Injil itu diperkarakan, tapi ketika paket itu berisi Quran, mereka kasih jempol. Ini menurut saya ketidakadilan. Kenapa kita senang kalau paket yang terkirim itu isinya Quran, tapi kita marah kalau paket tersebut isinya Injil atau kitab agama lain yang diakui di Indonesia. Kawan-kawan relawan kita mengatasi masalah ini, seperti misalnya yang saya lihat di Lampung terutama dan di Mandar, kawan-kawan yang menerima buku-buku agama yang tidak sesuai dengan pembaca yang ada di simpul pustaka itu, biasanya mengumumkan bahwa mereka menerima buku-buku, misalnya komunitas Muslim menerima buku-buku Injil, mereka posting paket tersebut dan kemudian menawarkan ke kawan-kawan simpul pustaka lain siapa yang membutuhkan buku-buku Injil ini. Kalau kawan-kawan kita di Lampung atau di Mandar, mereka antarkan sendiri buku-buku ini ke komunitas-komunitas yang membutuhkannya. Tapi di komunitas lain, kalau mereka kesulitan dengan transport, saran kita memang adalah silahkan posting dan gunakan fasilitas pengiriman buku gratis bulan berikutnya untuk dikirim ke komunitas yang memang membutuhkannya. Jadi betul, memang ada kadang-kadang salah kirim, ada buku yang misalnya buku dewasa terkirim kepada anak-anak. Tapi semua ini sebenarnya bisa ditanggulangi oleh relawan yang kreatif, oleh relawan yang terbuka. Jadi kalaupun misalnya ada kita sebut sebagai penyalahgunaan ini, selain jumlahnya sangat kecil, itu juga sangat bisa dikelola dengan bagus agar kiriman buku tersebut sampai kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Saya perlu mengangkat masalah penyalahgunaan ini ya, karena ini menjadi isu yang ikut membuat proses pengiriman itu seperti dipersulit di Kemdikbud. Seakan-akan masyarakat itu tidak cukup cerdas untuk memilih buku-buku yang bermutu, tidak cukup pandai untuk menentukan buku-buku ini kemana. Perlu diintervensi Kemdikbud, diintervensi negara untuk menyeleksi dan menentukan kemana buku-buku itu dikirim. Akibatnya karena intervensi, karena negara yang tidak percaya kepada warga ini, warga pun kemudian kehilangan minatnya untuk mengumpulkan buku dan mengirimkannya. Karena proses pengiriman buku yang tadinya kita permudah lewat FCL, ini sekarang dipersulit lagi. Jadi kawan-kawan, pengiriman buku itu memang adalah upaya untuk membangun keadilan. Kalau misalnya kawan-kawan kita di Papua dan NTT mendapat buku lebih banyak, itu jangan dianggap bahwa kemudian masyarakat ini lebih memilih kasih kepada kawan-kawan anak-anak di Papua atau NTT. Masyarakat kita tanpa diperintahkan, tanpa disuruh, itu bergerak sendiri kirim buku lebih banyak ke Papua dan NTT misalnya, karena memang mereka tahu bahwa anak-anak di sana itu lebih butuh buku ketimbang anak-anak yang ada di Jawa misalnya. Bukan karena mereka pilih kasih,
betul bahwa anak-anak di Jawa juga butuh buku, tapi akses kepada buku anak-anak di Papua dan NTT itu jauh lebih sulit ketimbang anak-anak yang ada di Jawa. Saya justru merasa terharu melihat bagaimana masyarakat kita tanpa perintah, tanpa disuruh, itu berinisiatif untuk memperbanyak kiriman buku ke NTT dan Papua. Nah, ini rupanya diprotes oleh sejumlah orang, dan karena itu mereka ingin agar buku tersebar lebih banyak. Dan kemudian Kemdikbud membuat aturan bahwa buku itu hanya harus dikirim di dalam wilayah provinsi sendiri, dengan asumsi bahwa kalau buku-buku beredar di dalam wilayah provinsi sendiri, maka ketersebaran buku, penyebaran buku akan jadi lebih merata. Tapi kalau kita ikuti aturan ini, maka anak-anak Jakarta itu akan dapat lebih banyak buku, sementara anak-anak Manokwari dan anak-anak Jambi misalnya, itu akan kesulitan dapat buku. Padahal justru mereka lah yang di pelosok ini yang paling memerlukan buku. Kita perlu ingat ya, bahwa gerakan literasi ini adalah gerakan kebangsaan, bukan gerakan provinsi, juga bukan gerakan keagamaan, bukan gerakan sektarian. Literasi yang harus kita bangun itu harus betul-betul untuk kepentingan bangsa, bukan hanya untuk satu kelompok. Jadi, kalaupun misalnya ada penyalahgunaan, ini semua bisa diatasi dengan cara yang baik. Jadi itu tadi, selain jumlahnya yang sedikit, selalu ada selalu ada cara untuk mengatasinya. Ini satu poin lagi ya, internet itu juga disalahgunakan, kita tahu. Tapi kan pemerintah tidak berhenti untuk membangun jaringan internet. Internet tetap kita butuhkan, meskipun segala macam penyalahgunaan ada, tetap harus kita bangun, dan solusinya bukan meruntuhkan jaringan internet, bukan menghentikan penyebaran buku, tapi mengedukasi orang agar bisa berpartisipasi lebih baik di dalam penggunaan internet dan di dalam penyebaran buku ke seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih.